Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا اليوم العظيم عظمه الله وشرفه فعظموا حق تعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزموا ضحاياكم فإنها على متن صراط مطاياكم، فإذا صعد رقيب المنبر فاستمعوا حضر يوم العيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا حضر يوم العيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا حضر يوم العيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القديم وجوده العليم فضله وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها. أحمده حمد من وفق فعرفه وأشكر على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil taqwa wal ma'rifah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan nilai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita gunakan fasilitas hidup yang Allah berikan untuk mentaati segala perintah Allah dan tidak kita gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Besar, sedangkan yang lain kecil. Apapun yang kita banggakan dari kekayaan, harta yang melimpah, pangkat serta segala kemewaan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada bandingnya sama sekali dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan dan pangkat jabatan. Semuanya adalah kecil, sedang yang Maha Besar dan Maha Sempurna hanya Allah. Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang menentukan pangkat dan jabatan, memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan dan lain sebagainya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari raya Idul Adha yang berada di penghujung rangkaian 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Arab ini, yaitu di bulan yang paling akhir daripada bulan-bulan Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin afdal indallahi min ayyami ashril Dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama ini pula terdapat hari yang paling mulia dalam sepanjang sejarah, yaitu yang disebut dengan hari Arafah yang jatuh pada 9 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, begitu banyak peristiwa bersejarah yang dapat kita ambil pelajaran dalam rangkaian salat, dalam rangkaian hari Idul Adha ini. Salah satunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan gambaran berupa pengorbanan Nabiullah Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Betapa besarnya ujian iman yang dihadapi Nabiullah Ibrahim karena beliau disuruh untuk menyembelih anak kandungnya, bahkan jauh sebelum ini. Kita mengulang sedikit sejarah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di usia Ibrahim alaihissalam sudah cukup tua, Nabiullah Ibrahim belum punya anak. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan. Begitu banyak hewan-hewan ternak beliau, setengahnya dibagikan, bahkan seluruhnya dibagikan tanpa sedikit pun merasa rugi. Maka sampai-sampai ada yang berkata kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, begitu pemurahnya engkau." Kata Ibrahim, "Kalau cuma harta tidak seberapa. Seandainya anak Allah berikan kepadaku dan Allah minta akan kuberikan." Maka satu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabiullah Ibrahim di usia sanjanya, yaitu Ismail alaihissalam. Begitu bahagianya setelah sekian lama menunggu anak, lahirlah seorang anak. Begitu bahagia dan sayangnya kepada anak. Namun kemudian ternyata ketika Ismail masihlah bayi, masihlah sangat kecil, atas perintah Allah, Hajar istrinya tercinta pun Ismail anaknya tercinta harus diantar ke padang Arafah, jauh daripada tempat tinggal Ibrahim, dan harus ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Istri dan anak tercinta atas perintah Allah ditinggalkan jauh daripada tempat tinggal Ibrahim. Bolehkah ibu jarak beberapa tahun, dalam satu riwayat mengatakan 4 tahun kemudian baru boleh dijenguk, itu pun tidak boleh bertemu, hanya boleh melihat dari jarak jauh. Terlihatlah ada Ismail dan Hajar dari jarak kejauhan, maka cukuplah bagi Ibrahim. Pulang kemudian, beberapa tahun kemudian datang lagi, boleh berjumpa,
tapi tidak boleh turun dari kendaraannya. Maka istrinya Hajar mencuci kaki Ibrahim, mengusap wajah daripada Ibrahim alaihissalam serta melihat anaknya. Pulang kembali, baru beberapa tahun kemudian boleh berkumpul dan hidup bersama Ismail putranya tertinggal. Di saat sudah dibolehkan hidup bersama Ismail atas didikan Nabiullah Ibrahim, atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail tadi menjadi sosok anak yang luar biasa solehnya. Bagaimana gambarannya? Sekiranya Nabiullah Ibrahim perlu air, maka airnya sudah disiapkan. Nabiullah Ibrahim perlu kayu bakar, maka kayu bakarnya sudah diambilkan. Belum meminta, Ismail sudah begitu mengerti dilayani apa yang menjadi kebutuhan Ibrahim alaihissalam. Kesantunannya, ibadahnya luar biasa. Maka tumbuhlah kecintaan yang jauh lebih dalam, memuncak kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada putranya Ismail. Maka di saat kecintaan begitu dalam, seakan-akan terlupa dengan yang lainnya, hatinya penuh sayang dan cinta kepada putranya Ismail yang sudah dirindukan begitu lama, dan kemudian ketika berjumpa solehnya luar biasa, maka di saat itulah Allah perintahkan. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, sebagian mufassir mengatakan di usia 13 tahun, sanggup untuk berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai putra? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Pertama, diplomasi. Bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta, wahai putraku, kamu mau gak mau, setuju tidak setuju, Allah perintahkan aku menyembelihmu, maka akan aku sembelih. Tidak demikian. Akan tetapi bagaimana pendapatmu wahai anakku? Beliau akan melaksanakan perintah Allah, tapi kemudian tidak egois hanya dengan dirinya, namun kemudian mengajak anaknya, sehingga tumbuhlah rasa dipercaya, tumbuhlah keinginan dari dirinya sendiri. Maka pelajarannya bagi kita dalam mendidik anak-anak kita, jangan hanya kemudian memerintahkan saja, tapi bagaimana mampu berkomunikasi, berdiplomasi, agar pilihan hidup yang terbaik menurut kita tersebut, pilihan hidup yang terbaik sesuai dengan perintah Allah tersebut, mampu melibatkan pemahaman anak kita. Di sini ujian besar cinta Nabiullah Ibrahim. Benarkah cintanya kepada Allah melebihi apapun walaupun anaknya yang sangat dicintainya? Maka Ibrahim sudah membuktikannya. Pun Ismail alaihissalam membuktikan bahwa dirinya lebih mencintai Allah dibanding dirinya sendiri. Ibrahim siap mengorbankan anaknya, Ismail siap mengorbankan dirinya. Tapi kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengorbankan Ismail, tapi kemudian Ismail tersebut diganti dengan hewan. Apa pelajarannya? Ternyata pada masa tersebut sudah lahir aliran satanisme, satu aliran penyembah Tuhan selain Allah yang menjadikan manusia sebagai tumbal. Manusia dijadikan tumbal untuk sesembahannya. Wallahu a'lam, apakah ada masih di zaman seperti ini? Mungkin satanisme dalam bentuk penumbalan manusia sudah jarang terjadi, tapi dalam bentuk yang lainnya masih sering kali terjadi. Hanya karena berebut harta warisan misalnya, rela membunuh saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Hanya karena berebut jabatan tahta di dunia, rela menginjak-injak menjatuhkan saudaranya dengan berbagai macam caranya. Bukan hanya kehormatan saudaranya, nyawa saudaranya rela dikorbankan untuk apa? Untuk kepentingan dunianya. Maka ini adalah bentuk penumbalan manusia dengan cara yang lainnya. Padahal Allah lewat peristiwa perubahan ini menyampaikan bahwa walaupun Allah meminta jiwa anak siap dikorbankan, jiwa dirinya siap dikorbankan, tapi Allah tidak mengorbankan manusia. Mengapa? Karena Allah ingin menyampaikan bahwa Allah memuliakan hambanya yang bernama manusia, maka manusia tidak pantas untuk dikorbankan. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membagikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggilan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul balagul mubin wa fadainahu bi dzikrin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang kami yang beriman. Demikianlah Allah berkenan membalas pengorbanan Nabi Ibrahim yang telah berserah diri memenuhi perintah Allah. Semoga peristiwa ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berkorban menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Salah satu rangkaian hari raya Idul Adha adalah ibadah haji. Melalui ajaran ibadah haji, Islam mengajarkan pentingnya silaturahim dalam berbagai macam ajarannya. Bahkan Islam telah membuka hubungan yang lebih besar, menjalin silaturahim raksasa seperti yang dilakukan dalam pertemuan Arafah dan di Mina, di mana jutaan manusia berkumpul di sana, merupakan pelajaran kepada kita. Pada padang mahsyar nanti, yaumul kiamat nanti di padang mahsyar, bukan hanya jutaan manusia, bukan hanya miliaran manusia, namun tak akan mampu kita menghitung jumlahnya. Dari nazaran Nabi Adam sampai yaumul kiamat akan dikumpulkan. Maka siapkah kita dikumpulkan pada waktu itu? Lalu bagaimana persiapan kita? Bagaimana amal soleh kita? Bagaimana amal ibadah kita? Bagaimana abdul minan nas kita? Persiapkanlah diri baik-baik, karena sesungguhnya dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Inna dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini ada sawah ladangnya akhirat, tempat kita mencari bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam ibadah haji itu ada namanya kita berpakaian ihram, yang laki-laki melepas tutup kepalanya. Maksudnya apa? Melepas semua pangkat dan jabatan dalam kehidupan dunia, status sosial dalam kehidupan dunia. Ketika itu kita semua sama. Ketika itu tidak ada rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada konglomerat, tidak ada yang melarat, namun semua sama adalah hamba yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpakaian ihram hanya menggunakan lembaran-lembaran putih, kain tak berjahit, tidak bedanya dengan orang-orang yang kemudian wafat dimakamkan dengan beberapa lembar kain kapan saja. Maka demikian orang-orang yang berhaji, mudah-mudahan kita semua bisa berhaji. Orang-orang yang berumrah atau berhaji, bagaimana dia sesungguhnya mempersiapkan dirinya untuk negeri akhirat. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada Nabi Ibrahim, daripada bulan Dzulhijjah, daripada Idul Kurban, daripada ibadah haji tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-Nya yang bertakwa, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, menebarkan kebaikan dalam kehidupan dunia agar kemudian kehidupan akhirat kita bahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
الحمد لله الذي أعاد الأحيان وقرر، أحمده سبحانه أن خلق وصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأخبار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعة الله تبارك وتعالى هي سفينة النجاة، فاتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى قد أمركم أن تصلوا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين في قول أنزل قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة وعن أصحاب نبيك أجمعين. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن مولاك بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه